Halaman 5. Prinsip makanan sehat Karnus. Makanan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Karena tidak karena ketika manusia diciptakan di dunia, maka secara bersamaan makanan juga diciptakan. Karena makanan adalah pendukung manusia untuk tetap hidup dan berkembang. Ilmu pengetahuan terus berkembang dan ditemukan bahwa pilihan makanan yang dikonsumsi manusia setiap hari tidak hanya mempengaruhi energi dan kebugaran tubuh saja, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas kesehatan dan usia harapan hidup yang lebih baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa makanan adalah salah satu hal yang terintegrasi dalam tubuh manusia sehingga akan memiliki dampak langsung terhadap tubuh manusia itu sendiri. Artinya apabila makanan yang dikonsumsi manusia sesuai dengan spesifikasi tubuh manusia, maka akan berakibat positif. Sebaliknya apabila makanan yang dikonsumsi tidak sesuai dengan spesifikasi tubuh manusia, maka akan menimbulkan kerusakan dalam tubuh manusia. Sebagai kita dapat menemukan spesifikasi makanan yang sesuai dengan tubuh manusia. Di sini kita harus mempelajari tentang algoritma aturan tubuh manusia yang sudah diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Setelah mempelajari algoritma tubuh secara menyeluruhan, maka kita akan mengerti spesifikasi makanan yang sesuai dengan tubuh kita. Konsep Karnus mempunyai ranah inti, yaitu mempelajari algoritma tubuh manusia dan implementasinya, yaitu mengembalikan cara kerja sistem tubuh manusia sesuai algoritma Sang Pencipta. Apabila terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerusakan pada tubuh manusia, salah satu pelanggar yang sering dilakukan manusia dan menimbulkan kerusakan tubuh adalah ketidaktahuan manusia akan jenis makanan, sehingga setiap hari tanpa disadari terus-menerus mengonsumsi makanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi tubuhnya. Analogi untuk hal di atas adalah ada sebuah mobil membutuhkan bahan bakar sebagai sumber energi, sehingga mobil dapat digerakkan dengan menjalankan fitur-fitur seperti menyalakan lampu dan AC. Halaman 6. Menyalakan audio, menggerakkan wiper, menyalakan blower, membuka dan menutup kaca jendela, dan lain-lain. Apabila bahan bakar yang dimasukkan ke dalam mobil tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi mobil, maka mobil tidak akan bisa dijalankan dan seluruh fitur dalam mobil tidak dapat difungsikan. Apabila hal ini menjadi, maka mobil akan mogok dan tidak dapat digunakan, sehingga fungsi utama mobil menjadi hilang. Pada manusia, sumber energi diperoleh dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Energi ini digunakan manusia untuk berbagai fungsi, antara lain 1. Untuk metabolisme basal, yaitu membutuhkan energi minimal yang dibutuhkan untuk bertahan hidup pada saat kondisi tubuh sedang istirahat tanpa melakukan kegiatan apapun. Energi ini digunakan untuk bernafas, menggerakkan detak jantung, dan sistem-sistem tubuh lainnya berjalan dengan normal. 2. Untuk bergerak atau beraktivitas, bermain, berjalan, bekerja, berolahraga, berpikir, dan lain-lain. 3. Untuk menjalankan fitur-fitur kehidupan yang lebih kompleks seperti bertubuh,
pertumbuhan tubuh dari bayi menuju dewasa, perkembangan khusus untuk otak dan mental, bereproduksi untuk melahirkan keturunan, regenerasi sel-sel rusak dan mati, bertahan tubuh, sistem imunitas. Kita dapat membayangkan apabila spesifikasi makanan kita tidak sesuai dengan dan apabila berlangsung terus-menerus, maka manusia akan sakit. Gambar makanan. Arah jalur jam 12 energi pasal, jam 2 aktivitas, arah jam 3 pertumbuhan, arah jam 5 perkembangan otak atau mental, arah jam 7 reproduksi, arah jam 9 regenerasi sel rusak, arah jam 10 pertahanan tubuh. Gambar 1 fungsi makanan bagi tubuh manusia. Pada permasalahan spesifikasi makanan tersebut, konsep Carnus telah membagi makanan kita menjadi dua, yaitu makanan manusia dan bukan makanan manusia. Pengertian makanan manusia adalah makanan yang mampu diproses di dalam sistem pencernaan lalu ditransport oleh darah, diterima oleh sel dan dibakar dalam mitokondria atau diubah menjadi zat pembangun tubuh manusia. Jika tidak memenuhi kriteria di atas, maka itu tergolong bukan makanan manusia. Manusia seharusnya mengonsumsi makanan manusia dan menghindari makanan yang bukan makanan manusia. Apabila mengonsumsi makanan manusia, maka manusia akan senantiasa sehat, pertumbuhan tubuhnya normal, imunitas tinggi, tercapai kondisi homeostatis, di mana sistem tubuh berjalan dengan baik dan menurunkan risiko terkena penyakit, baik penyakit infeksi, penyakit generatif maupun penyakit pertumbuhan saat normal. Sedangkan sebaliknya, apabila manusia mengonsumsi makanan yang bukan makanan manusia, maka akan berakibat tubuhnya akan menjadi kurang sehat. Imunitas rendah, tubuh sulit mencapai kondisi homeostasis, di mana sistem tubuh akan terganggu dan semakin meningkat risiko terkena gangguan berbagai penyakit. Konsep Carnus merumuskan kriteria makanan yang termasuk kategori makanan manusia dapat dilihat dari 4 faktor, yaitu 1. Bahan makanan, 2. Proses pengelolaan makanan, 3. Peralatan masak, dan 4. Disarankan termasuk pangan fungsional. Skema makanan manusia tunjukkan pada gambar berikut ini.